tema di dalam hati ini. Bapak berbicaralah kepada kami, nasihatkan kami, tuntun kami, supaya kebenaran firman-Mu ini yang akan mengajarkan kami untuk bisa hidup dalam kebenaran-Mu selalu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari Minggu ini? Luar biasa ya. Pasti selalu luar biasa. Udah lama nggak ketemu. Ini kita udah masuk tahun 2021 ya. Selamat tahun baru dulu. Saya baru ketemu kan tahun ini ya. Saudara, kalau sayang kita nggak bisa komunikasi langsung. Kalau saya tanya kepada saudara semua, kira-kira apa harapan saudara di tahun 2021 ini? Saya rasa mungkin semua dari kita pasti akan jawabnya, aduh saya pengen tahun 2021 ini keadaan kita akan jadi lebih baik lagi. Pasti ya, lebih positif, lebih maju, lebih sukses, lebih segalanya dah daripada tahun-tahun yang kita sudah lewati. Benar kan ya? Sama kayak seperti saudara Esra, kepengennya juga, selalu lebih baik, bahkan udah merencanakan itu, merencanakan ini. Tapi ternyata kejadiannya lain. Ini yang banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan dunia ini seperti ini. Sama, saya ingat waktu tahun 2019 akhir, saya juga bilang, oh ya tahun 2020, saya berharap tahun 2020 adalah tahun yang baik. Kita akan maju, kita akan sukses, pokoknya semua sama-sama. Tapi kenyataannya apa? Begitu masuk tahun 2020, saya ingat benar. Waktu bulan Maret kita udah mulai wabah, wabah sana, wabah pandemi ini, waduh, sono lockdown, sini lockdown. Saya masih ingat bulan Maret, anak buah saya minta pulang karena Jawa Tengah mau di lockdown. Akhirnya udah pulang rame-rame. Sejak saat itu ya semua ekonomi ngaco. Terus ngaco, semua berantakan. Order stop, nggak ada penjualan, omset nggak ada, bahkan tagihan-tagihan saya nggak ada yang dibayar. Semua ngaco. Tapi itulah kehidupan dunia. Seperti Pak Esra bilang, terkadang realita itu berbeda dengan pengharapan. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita mau gitu, itu terkadang nggak terwujud semua, nggak bisa terrealisasi semua. Tapi dunia memang seperti itu. Kita nggak tahu apa kira-kira nanti yang akan terjadi di depan sana. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi, kita buka dulu nats kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini saya ambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Saya percaya saudara semua udah tahu ayat ini. Saya bacakan saja untuk saudara-saudara ya. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini yang akan saya tekankan adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, saya mau cerita sedikit. Waktu Desember kemarin, akhir-akhir bulan Desember, mungkin udah tanggal 20-an lewat, 20-an lewat dah, sekitar Natal lewat dah. Saya dapat sebuah kiriman WA. Itu kiriman WA itu sebuah TikTok. Mungkin saudara juga udah ada yang terima, saudara. Ini TikTok ini dibuat oleh seorang anak Tuhan. Saya pakai inisial CT aja ya. Saya nggak berani sebut namanya. Saya takut salah. Inisialnya CT. TikTok itu durasinya nggak panjang. Kalau nggak salah 58 detik dah. Hampir 1 menit. Saya lihat sepertinya yang menulis TikTok ini, membuat TikTok ini, dia ini seorang anak Tuhan dan juga seorang pelayan Tuhan. TikTok ini bunyinya kurang lebih seperti ini. Dimulai dengan dia pegang sebuah gitar, terus dia mulai ngomong, gitar di tangan saya, mungkin ini nilainya hanya beberapa ratus ribu saja. Tapi kalau gitar ini di tangan si Jimi Hendrix ini pemain gitar internasional, orang top, orang hebat. Ini gitar nilainya harganya bisa miliaran rupiah. Jadi tergantung di tangan siapa gitar ini berada, katanya. Udah itu dia lanjutkan lagi perkataannya. Sebuah tongkat di tangan saya mungkin hanya bisa untuk menemani saya naik ke puncak gunung, katanya. Tapi kalau tongkat ini ada di tangan Musa, ini tongkat bisa dipakai untuk membelah Laut Merah.
Jadi tergantung di tangan siapa itu tongkat berada. Lalu dia lanjutkan lagi, sebuah ketapel katanya. Sebuah ketapel di tangan saya, itu paling hanya bisa untuk menemani saya bermain dengan anak-anak katanya. Tapi kalau ketapel ini ada di tangan Daud katanya, ini ketapel bisa untuk mengalahkan seorang raksasa katanya. Dia lanjutkan lagi TikToknya, lalu dia bilang, 5 roti dan 2 ikan di tangan saya, paling hanya cukup untuk makan siang saya bersama dengan keluarga saya. Tapi 5 roti dan 2 ikan, kalau di tangan Yesus, itu bisa untuk memberkati 5.000 orang makan. Jadi tergantung di tangan siapa 5 roti dan 2 ikan itu berada. Terakhir dia katakan seperti ini, sebuah paku katanya, di tangan saya, paling saya bisa gunakan hanya untuk memperbaiki perabot saya yang rusak. Tapi sebuah paku di tangan Yesus, itu Yesus bisa gunakan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tergantung di tangan siapa paku itu berada. Lalu dia tutup TikToknya dengan perkataan begini, saudara-saudara, serahkan segala hal yang baik, segala hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita ke dalam tangan Yesus. Lihat apa yang akan Yesus lakukan bagi kita. Perkara besar apa yang akan Yesus buat bagi kita. Saudara, ini TikTok untuk saya pribadi, itu luar biasa. Dan memang untuk semua anak-anak Tuhan, ini untuk luar biasa. Tapi untuk saya pribadi saat waktu saya mendapatkan TikTok ini seperti satu peneguhan buat saya. Karena setiap Desember, setiap akhir-akhir tahun itu, saya tuh selalu berdoa, saya suka tanya sama Tuhan, Tuhan, ini mau masuk ke tahun 2021 nih Tuhan. Tuhan biasanya Tuhan ada kasih message apa buat saya, ada pesan apa buat saya, apa yang saya harus lakukan di tahun 2021 ini Tuhan. Saudara, saya tuh seperti dapat arahan, seperti dapat satu nasihat, yang pada intinya itu mengajarkan saya untuk hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Intinya saya mendapatkan rema seperti itu. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Saya pikir Tuhan, ini benar nggak sih apa maksudnya Roh Kudus bicara seperti ini kepada saya? Karena setiap anak Tuhan pasti selalu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Benar nggak ya saudara ya? Pasti seperti itu kan. Tapi kenapa Tuhan tegaskan ini kepada saya? Saya berpikir loh, aduh ini bagaimana cara saya untuk mengkonfirmasi ya? Ternyata Allah mengkonfirmasi saya lewat TikTok ini. Oh, berarti benar. Saya bilang, dan berita ini bukan cuma untuk saya harus sampaikan kepada orang banyak. Apalagi ini masih awal-awal bulan Januari. Saya pengen semua orang tuh bisa menyadari, bisa ngeh, kalau menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita, itu adalah sesuatu hal yang penting. Penting banget buat kita. Seperti Pak Esra sudah menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Maka sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ini satu hal yang penting loh. Karena apa? Karena setelah saya renungkan ini, saya baca kilas balik tentang perjalanan hidup Yesus. Waktu Yesus ada di dalam Alkitab, waktu Yesus hadir dalam dunia. Oh iya. Coba saudara, perhatikan satu-satu. Setiap peristiwa yang ada di dalam Alkitab, di mana Yesus ada, perhatikan, di mana Yesus ada, di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Benar nggak? Dan sesuatu yang luar biasa itu yang terjadi bukan untuk diri Yesus loh, tapi untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang mengikuti Yesus, untuk orang-orang yang hadir bersama dengan Yesus. Benar nggak? Sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang luar biasa. Waktu Yesus hadir, pasti ada sesuatu. Entah itu yang kita dapatkan berupa nasihat, entah itu berupa suatu teguran, entah itu berupa kalau ada satu pelanggaran, sesuatu pelurusan tentang kebenaran firman Tuhan, ataupun itu sesuatu mujizat dikala orang sedang membutuhkan pertolongan. Dan ini loh, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, waktu Yesus datang ke dalam dunia aja, itu bukan tujuannya cuma untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari maut. Bukan cuma itu, tapi kehadiran Yesus di tengah-tengah orang banyak ini, itu Yesus memberikan sesuatu keuntungan bagi mereka
yang ada di sekelilingnya, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka semua. Orang buta dicelihkan, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, orang mati bisa bangkit lagi. Ini loh, menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita, itu sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi, saudara. Saya waktu itu, saya ngeh, benar-benar ngeh. Oh iya, Tuhan mau ngingetin saya, Tuhan pengen ngingetin semua anak-anaknya. Hadirkan aku. Benar, aku ini Allah Immanuel, aku ini Allah yang menyertai kamu semua. Tapi kalau aku mau menyertai kamu semua, kamu sendiri nggak mau menghadirkan aku. Kamu sendiri nggak mau membawa aku, menyertakan aku nggak bisa berbuat banyak buat kamu. Allah ingin mengingatkan kita seperti itu. Tadi Pak Esra kesaksian tentang bagaimana Tuhan tolong. Saya langsung ingat saat itu, oh iya ya. Saudara, dulu saya pernah kena attack, serangan jantung, saudara. Saya ceritakan singkat aja. Waktu itu saya tuh hari Minggu khotbah tuh udah dua kali khotbah di daerah Jakarta Selatan. Di sini udah berat, udah susah dah, udah sesak napas, udah minta ampun. Akhirnya saya pergi ke dokter di Senayan situ, rumah sakit Senayan. Periksa jantung, wah Bapak ini penyumbatan Pak. Ini kalau saya taksir Bapak penyumbatannya udah 70-80%. Paling nggak mungkin mesti pasang ring. Waktu itu sama si dokter Sari. Jadi isi saya bilang saya nggak mau ambil tindakan di sini. Dia bawa saya pergi ke Penang. Di Penang ada satu profesor jago. Dia untuk pasang ring, untuk jantung, dia jago sekali. Ini suami baik kan begitu, jadi disayang sama istri, dibawa pergi begitu. Orang udah bilang, katanya, kamu kalau ke dokter ini, you mau berobat ke dokter, mesti ngantri dari jam 4 pagi katanya. Jam 5 pagi mesti datang ngantri, buat ngantri lu belum diperiksa. Buat ngantri aja lu buat daftar katanya untuk masuk ke dokter ini. Tapi saudara, saya tuh dari awal udah menyertakan Tuhan. Saya udah menyertakan Yesus. Kalau Yesus hadir, sesuatu luar biasa terjadi. Saya ketemu sama kayak Pak Esra, ketemu suster-suster baik. Suster itu bilang, Bapak nggak usah datang pagi-pagi ya. Nanti Bapak datang jam 7 aja. Saya udah siapin semua. Orang datang jam 4 pagi, saudara. Saya suruh datang jam 7 pagi. Saya siapin semua. Nanti datang tinggal masuk periksa. Jam 7 pagi. Saudara tahu, waktu saya diperiksa, maaf nih, waktu sebelum saya diperiksa masuk, itu saya 1 hari di Penang itu, entah bagaimana, maaf saudara, saya berasa seperti keluar banyak minyak itu. Dan begitu saya dimasukin, diperiksa ke dalam itu, apa sih namanya, saya lupa. Karena ini cerita mendadak, saya nggak siapin. Itu ternyata kedapatan sumbatan itu nggak sampai segitu. Dan dada saya itu udah bisa hilang, itu attack-nya bisa hilang. Saya dapat mujizat luar biasa. Saudara, ini loh Allah yang kita sembah loh. Ini loh Yesus kita loh. Kalau saya sampaikan ini tahun 2021, hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Itu Yesus mau supaya Yesus bisa menyertai kita, dan Yesus selalu beserta dengan kita. Supaya Yesus bisa banyak melakukan segala sesuatu buat anak-anaknya. Ini kerinduan Tuhan buat kita. Bukan cuma hadiah keselamatan yang Tuhan sediakan, tapi juga Tuhan melakukan banyak hal buat kita, ingin memberikan banyak hal buat kita. Banyak, saudara. Kita bisa lihat, bisa belajar dari segala macam peristiwa yang ada dalam Alkitab. Segala mujizat itu terjadi, penyebabnya itu macam-macam. Penyebabnya karena ada belas kasihan Tuhan, karena ada iman, seperti wanita yang sakit pendarahan. Yesus hanya lewat, tapi dia punya iman. Tapi di situ hadir Yesus. Dia cuma bilang, aduh, ada Yesus. Aduh, asal kujamah aja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Tapi Yesus hadir, judulnya. Yesus hadir di situ, dan dia lakukan mujizat terjadi. Waktu orang buta,
Yesus hadir di situ. Apa yang kau inginkan? Kami ingin melihat, Guru. Mujizat terjadi. Lihat, janda yang anaknya meninggal di kota Nain. Oh, Yesus jalan. Tuh janda nggak ngomong apa-apa. Nggak bilang apa-apa, dia cuma nangis, nangis, nangis aja. Tapi dia hadir, Yesus hadir di situ. Yesus lihat itu. Sekalipun janda itu nggak minta apa-apa, belas kasihan Tuhan turun atasnya. Dan Tuhan melakukan sesuatu. Bukan buat dia. Bukan buat diri Yesus, tapi buat orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, Yesus pasti akan melakukan segala sesuatu buat kita. Apapun itu. Apapun itu. Bahkan saudara, kalau ada satu mara bahaya, ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi dalam diri kita, kehidupan kita, itu pun di luar tahu kita, Yesus pun mampu untuk membelokkan itu. Sehingga peristiwa itu nggak terjadi dalam diri kita. Mungkin separuh dari saudara ada yang bertanya, benar Pak Wiwi, emang di Alkitab ada yang ngomong seperti itu? Nggak ada ngomong seperti itu, tapi Yesus tunjukkan peristiwa itu terjadi. Dan itu Yesus lakukan. Lewat kejadian apa? Saudara ingat mujizat air jadi anggur? Pertama kali yang Yesus lakukan air jadi anggur, perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Waktu itu apa tuan rumahnya minta Yesus lakukan itu? Mujizat? Enggak. Waktu di pesta perkawinan di Kana, itu tuan rumahnya menyediakan anggur jamuan untuk para tamunya itu nggak cukup. Yang lagi pesta-pesta nggak tahu apa-apa, cuma di situ ada Maria. Di situ hadir Yesus. Dan Maria tahu, kalau menurut ceritanya, waktu saya pergi ke Israel di Alkitab nggak tertulis. Ini kemungkinan besar masih ada hubungan kerabat dekat atau famili dengan keluarga Yesus. Makanya Yesus datang, Maria datang. Maria tuh mungkin bagian yang ngebantu saudaranya yang menikah gitu, bantu persiapkan itu ini. Karena itu Maria tahu kalau saat itu anggurnya udah nggak ada. Dan Maria berinisiatif bicara sama anaknya, sama Yesus. Lakukan sesuatu. Apakah tuan rumahnya tahu? Enggak. Enggak. Dan Yesus lakukan itu loh. Ini loh yang saya katakan loh. Tuan rumah nggak tahu apa-apa. Kehabisan minuman itu untuk sebuah pesta, apalagi di kebudayaan sana, itu sesuatu aib loh, sesuatu hal yang memalukan. Kalau hal itu terjadi, sesuatu hal yang memalukan, aib pasti diomongin banyak orang. Tapi lihat, sebelum hal itu terjadi, karena Yesus ada di situ, sesuatu dibuat oleh Yesus. Dan ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus benar-benar bisa pagari kita, bisa bentengi kita dengan luar biasa. Yesus benar-benar akan tolong kita dengan luar biasa. Ketika kita menghadapi persoalan, Yesus pasti berikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kelihatannya, aduh mustahil. Nggak mungkin dah ini Tuhan, nggak mungkin. Tapi Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Pak Esra bicara soal COVID. Karena KTP COVID nggak tahu di mana. Waktu malam tahun baru, saudara, saya undang mertua saya. Saya undang, lalu saya undang adik ipar saya satu keluarga makan kumpul sama-sama di rumah saya. Saudara tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Ya memang nggak tahu, yang tahu cerita saya. Itu yang saya undang. Ternyata anaknya, si Aurel, anak nomor 2, itu dia udah sakit COVID. Anak saudara nomor 2 udah sakit COVID, dia udah tepain anak yang nomor 1 sakit COVID. Termasuk mamanya kena COVID. 3 orang COVID makan kumpul sama-sama sama saya. Kami ini keluarga dari istri saya itu keluarga dekat. Bahkan tuh ipar saya itu masih sempat masuk kamar tidur-tiduran main game, ponakan saya deket sama anak saya semua. Itu CT-nya CT yang Pak Esra bilang tingkat penularannya itu 15. Itu udah termasuk bahaya. Itu udah penularannya tuh udah luar biasa. Kita
orang yang dekat dia pasti tertular. Tapi saudara, kalau kita selalu hadirkan Yesus, itu ada pagar, saudara. Satu pun nggak ada yang tertular. Satu pun nggak ada yang tertular. Ini loh dahsyatnya Allah kita. Saya nih nungguin dari tanggal 1 sampai tanggal 14 sampai sekarang. Ini empot-empotan. Satu keluarga empot-empotan. Karena masa inkubasi itu 4 hari, 7 hari, 10 hari. Kita kalau kayak kita ketepak kayak Pak Esra ketepak gitu, kita kena sekarang, nggak sakit sekarang. Nanti kelihatannya 4 hari, 7 hari kemudian baru ketahuan. Entah dia panas, entah dia batuk gitu. Itu jadi kita udah empot-empotan setelah tahu mereka, waduh, ini si anaknya kena, yang ini kena, waduh mamanya kena, waduh. Tapi saudara, ini loh dahsyatnya Allah kita. Makanya saya bilang, loh, kita tuh punya Yesus luar biasa. Hadirkan Yesus saudara di tengah-tengah kita. Hadirkan. Dalam segala hal hadirkan. Bahkan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan udah siapkan, yang Tuhan mau kasih buat kita, itu pun nggak bisa ketuker. Sekalipun orang lain mau menjamah, mau merampok, mau menarik berkat yang buat kita, itu nggak bisa tertukar, saudara. Saya, baru saja kejadian dalam diri saya. Itu ada satu kerjaan. Ini kerjaan Tuhan udah tentukan. Tuhan yang tentukan loh. Buat saya. Tapi ini kerjaan, saya lihat. Ini udah mau jadi PO untuk orang lain. Udah mau dikasih ke orang lain, udah dalam proses ngurus. Saya udah bilang, ya udahlah, berarti bukan milik saya. Tapi lihat, kalau Tuhan bilang, bukan, itu punya kamu. Bisa-bisaan besoknya kepalanya dipecat. Yang mau ngasih kerjaan ke orang lain itu dipecat. Tetap Tuhan kasih ke saya. Saudara, ini loh. Saya ingin tekankan hal-hal seperti ini. Kita nggak bisa tebak di depan ini, sepanjang tahun 2021 ini akan terjadi hal apa aja. Kita nggak bisa tebak. Apa yang akan terjadi dalam diri kita, atau apa yang akan seperti apa, kita nggak bisa tebak. Tapi saudara, yang Tuhan mau hadirkan dia di tengah-tengah kita. Kalau Yesus ada bersama dengan kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita, saudara, tenang, benar-benar tenang. Karena kita punya Allah yang hidup. Ini yang saya selalu katakan kepada siapapun. Di rumah ini, di rumah saya menyembah Allah yang hidup. Dan di tempat saya, di keluarga saya, selalu ada Allah yang hidup. Saya selalu katakan sama orang-orang begitu. Semua, siapapun. Karena itu, beda, saudara. Saya harus sampaikan ini. Dan saudara, semua harus tetap mengundang Yesus. Menghadirkan Yesus tengah-tengah kehidupan saudara. Dimanapun saudara ada. Saudara mau mengundang Yesus? Menghadirkan Yesus dalam kehidupan saudara? Mau ya? Mau ya saudara? Saudara lihat, banyak perkara yang Tuhan lakukan. Tapi ketika saudara nggak menghadirkan Yesus, ketika di situ nggak ada Yesus, saudara jangan harap bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Jangan harap. Sehebat-hebatnya saudara. Contohnya apa? Lihat murid Yesus. Saya tutup dengan jadi saudara biar di khotbah saya supaya saudara ada perbandingan. Saudara tahu peristiwa Yesus jalan di atas air? Masih ingat ya? Itu sebelum Yesus jalan peristiwa di atas air, itu Yesus baru habis buat mujizat tentang 5 roti dan 2 ikan. Satu harian Yesus tuh udah kerja sama muridnya, capek sampai malam. Begitu selesai malam, Yesus bilang sama muridnya, ya udah, kita udah selesai, orang yang ngikutin dia sudah pada pulang semua, kamu jalan duluan dan nyebrang duluan pakai perahu dah. Aku mau berdoa dulu, kata Yesus ke bukit. Dia mau seorang diri. Murid-muridnya pergi kan naik perahu, nyebrang lewat danau. Waktu nyebrang lewat danau, apa yang terjadi? Ada angin sakal kan? Danau bergelombang. Itu perahu nggak bisa jalan loh.
Maju cuma berapa mile aja loh. Nggak sampai-sampai ke tempat tujuan loh. Sampai Yesus selesai berdoa, Yesus dari atas masih ngelihat, ya muridku di sana, masih di tengah danau. Sedangkan murid-muridnya ini nih, ex-nelayan semua. Berarti kalau hal-hal seperti itu mah udah hal-hal biasa. Mereka harusnya bisa ngatasin. Lihat, tanpa Yesus nggak bisa buat apa-apa di tengah danau, nongkrong dia. Tapi waktu Yesus datang, Yesus jalan di atas air, yang singkat cerita tuh si Simon Petrus, hantu, oh ternyata bukan Tuhan, oh ini aku Tuhan. Yang Simon Petrus sempat berjalan, akhirnya Tuhan naik ke dalam perahu. Begitu Tuhan naik ke dalam perahu, begitu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saat itu juga Yesus berkata, diam, tenanglah. Danau pun diam dan berhenti. Dan coba saudara baca di Alkitab. Seketika itu juga sampailah mereka ke seberang. Dengan kata lain, semuanya sampai ke tujuan. Semua beres, semua selesai. Lihat, tanpa Yesus mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, semuanya selesai. Saudara, seberat apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita, sesulit apapun nanti di depan yang kita hadapi, lihat seperti apa yang TikTok katakan. Di tangan siapa kita berada? Siapa yang hadir waktu itu bersama kita? Lihat, nikmati perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ada amin ya saudara ya. Amin ya. Ini message sebenarnya satu message yang singkat. Tuhan cuma mau ingatkan kita, ya hadirkan aku. Cukup hadirkan aku. Undang aku. Sertakan aku dalam segala perkara di kehidupanmu sepanjang tahun 2021 ini. Supaya aku bisa banyak bertindak buatmu. Supaya aku bisa banyak melakukan segala sesuatu buat anak-anak kesayanganku. Tuhan selalu rindu untuk memberkati kita. Tuhan selalu rindu untuk membela kita. Tuhan selalu rindu untuk menolong kita. Selalu rindu. Dia nggak bakal pernah mau meninggalkan kita. Seperti kita menyayangi anak kita. Kalau anak kita ada kesusahan, kita pun pengen selalu tolong. Tuhan lebih lagi dari itu. Lebih lagi dari itu. Mau ya saudara? Amin ya saudara. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kita. Amin saudara. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di siang hari ini. Pesan Tuhan sangat singkat buat kami. Tuhan mengingatkan kami untuk menghadirkan Engkau dalam segala hal di setiap sudut kehidupan kami. Bukan untuk apa-apa, semuanya untuk kepentingan kami sendiri, semua demi kami. Kami tahu Tuhan mengingatkan kami karena Tuhan ingin berbuat banyak kepada kami. Bukan hanya sekedar keselamatan yang Tuhan sediakan, tapi Tuhan begitu rindu memberkati kami, begitu rindu menolong kami, begitu rindu untuk membela kami. Semua umat manusia tidak tahu apa yang akan ada di depan kami sepanjang tahun 2021 ini. Tapi yang kami tahu, kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang berkuasa, kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Dan kami akan berjalan bersama dengan Yesus. Kami akan lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupan kami. Kami aman bersama denganmu. Sekali lagi terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.